Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 61. Kakak saya salah. Ada emas di bawah lutut laki-laki, belum lagi laki-laki dari keluarga Lei. Tapi dalam menghadapi hidup dan mati kakek, Lei Jun tidak memiliki emas di bawah lututnya. Angin yang membungkus air hujan menamparkan wajah Lei Jun, sangat dingin, seolah dia tidak bisa merasakannya, wajahnya yang dipahat penuh dengan tekad. Kakek mengatakan kepadanya bahwa orang harus menanggung konsekuensi atas tindakan mereka, dan sekarang, dia menanggung akibatnya. Karena kesombongannya dan tidak ada yang membuat marah Lin Yu, maka dia harus menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia bahkan merasa hukuman ini tidak cukup, jadi dia terlihat sangat rendah hati. Tuan Muda Lei, silakan kembali, Anda halus dan mahal, jika ada yang salah, saya tidak mampu membelinya. Lin Yu melirik Lei Jun yang sedang berlutut di luar, dengan ekspresi dingin, menundukkan kepalanya dan terus mengatur sendiri akun. Lei Jun tahu dia salah, tolong bantu kakekku. Tuan Lei, terima kasih. Lei Jun berkata dengan suara tinggi, dia mengambil keputusan. Jika Lin Yu tidak setuju hari ini, dia akan berlutut selama 1 hari. Jika Lin Yu tidak setuju besok, maka dia akan berlutut selama 2 hari sampai Lin Yu setuju. Atau berlutut. Sampai kakek tidak bertindak. Lin Yu mengabaikannya lagi, menundukkan kepalanya dan menyibukkan diri dengan apa yang dia lakukan. Faktanya, Lin Yu sudah mengetahui kondisi Lei Lao dengan sangat baik. Dia telah merencanakan untuk membantunya sejak lama. Alasan mengapa dia menolak satu demi satu hanya untuk memberi pelajaran kepada Lei Jun. Setelah Song Lao menyelesaikan panggilan telepon dengan Lei Jun kemarin lusa, Lei Lao menelepon Lin Yu dan menjelaskan kondisi Lei Lao kepadanya. Setelah Lin Yu mendengarkan, dia tidak mengatakan bahwa itu bisa disembuhkan, hanya masalahnya tidak besar. Song Bodaksi, dia sangat jelas tentang kerendahan hati Lin Yu. Jika Lin Yu mengatakan itu belum tentu, maka pada dasarnya itu bukan masalah besar. Jika Lin Yu mengatakan masalahnya tidak besar, maka itu 100% oke. Setelah mengetahui bahwa Lei Lao diselamatkan, Song Lao sangat senang, tetapi atas permintaan Lin Yu, dia tidak memberitahu Lei Jun isi panggilan tersebut, jadi Lei Junsan mengundang Lin Yu. Kakak Xiao Jun, apa yang kamu lakukan di sini? Bangun. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan kemudian seorang wanita berseragam polisi berlari cepat di bawah payung, mengulurkan tangan dan mencoba menarik Lei Jun. Suening, kenapa kamu di sini? Lei Jun mendongak dan menemukan Wei Suening ternyata sedikit terkejut. Sudah lama saya tidak melihatnya, mata Wei Sue sangat indah, matanya besar dan cerah, kulitnya putih dan merah, seperti buah persik yang matang, sosoknya tidak boleh dipetik. Dia memiliki kaki yang panjang, pinggang yang tipis, dan dada yang lurus. Bokong, seragam polisi dipakai dengan rapi dan bebas di tubuh, cukup heroik. Aku akan menemui kakek Lei, mereka bilang kau ada di sini, jadi aku di sini. Wei Suening menabrak payung di kepala Lei Jun dan bertanya, kamu belum memberitahuku, kenapa kamu berlutut di sini? Bangun dengan cepat. Wei Suening berkata sambil menarik Lei Jun dengan tangannya. Lei Jun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan perasaan bersalah, saya akan meminta Tuan He untuk merawat kakek saya. Jika Tuan dia tidak setuju, saya tidak akan bangun. Apakah orang ini terlalu berlebihan? Dia masih seorang dokter, apakah ada etika kedokteran? Wei Suening dengan marah berkata, tunggu, saya akan pergi ke dia untuk teori. Setelah Wei Suening selesai berbicara, dia bergegas ke Hui Sengtang. Suening, ini semua salahku. Sebelum Lei Jun bisa menghentikannya di masa depan, Wei Suening bergegas masuk,
menamparkan meja, dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu dengan nama belakang? Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Apakah kamu masih harus mati?" Lin Yu mengangkat matanya dan melirik Wei Suening, tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat polisi wanita yang begitu cantik. Apalagi, itu benar-benar unik. Kamu belum menyesuaikan urusan bulananmu baru-baru ini, dan kamu akan berhati-hati untuk menahan amarahmu di masa depan. Lin Yu tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan, berani mengolok-olok Nona Ben. Mata Wei Suening melebar, dan segera melangkah ke sisi Lin Yu, menamparkan wajah Lin Yu dengan tamparan. Lin Yu menembak seperti kilat, meraih pergelangan tangannya, dan membanting tubuhnya. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, Wei Suening berjongkok di atas meja. Lengan Lin Yu disekrup ke punggungnya, tidak bisa bergerak. "Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dasar bajingan!" Wei Suening berteriak, memutar tubuhnya dengan kuat. Tetapi segera dia berhenti memutar, wajahnya memerah, karena saat ini dia berbaring di atas meja dan mencibir pantatnya, dan Lin Yu berdiri tepat di belakangnya. Keduanya sangat dekat. Ketika dia memutar tubuhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pantatnya akan menyentuh beberapa tempat di tubuh Lin Yu yang tidak boleh disentuh. "Mati gangster, kamu sudah selesai." Wajah Wei Suening berubah merah menjadi apel, dan dia mengertakkan gigi dan mengutuk. "Maaf, aku tidak serius." Lin Yu juga memperhatikan postur yang memalukan ini, dan dengan cepat melepaskannya dan mundur selangkah. "Pengadilan kematian." Wei Suening mendengus, lalu menepuk kepala Lin Yu dengan telapak tangan. Telapak tangannya sangat cepat dan kuat, jika mengenai orang biasa, setidaknya akan terjadi sedikit gegar otak. Tapi Lin Yu tidak bergerak, dia menatapnya sambil tersenyum, dan membiarkannya memukul. Wei Suening diam-diam sangat gembira, dia tidak bersembunyi, dan melihatku tidak membunuhmu, bajingan bau. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak memukul dengan telapak tangan ini, yang jaraknya setengah sentimeter, tepi telapak tangan itu hampir menyentuh hidung Lin Yu. "Mustahil." Wei Suening terkejut, lalu mengertakkan gigi, salah langkah, dan membanting kepala Lin Yu lagi. Telapak tangan ini pasti bisa mengenai wajah Lin Yu, tetapi dia mengulurkan seluruh lengannya. Agak pendek. Ekspresi Wei Suening berubah drastis, dan dia menatap kaki Lin Yu dan menemukan bahwa dia tidak bergerak tetapi telah memindahkan posisinya. Ternyata keluarga yang berlatih. Wei Suening mendengus dingin, tidak pernah menyimpan kekuatannya lagi, menggunakan keterampilan tinju dan bertarung yang dia pelajari, dan dengan kasar menyerang Lin Yu. Tapi sayang sekali tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa memukul Lin Yu dengan tangan dan kakinya. Setiap kali itu sedikit lebih buruk, dia bahkan tidak menyentuh pakaian Lin Yu. "Bagu apalem." Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya dan tersenyum setelah melihat gerakan Wei Suening. "Sayang sekali kamu tidak pandai belajar." Kentut. Wei Suening mengerutkan kening, kecepatannya meningkat sedikit. Sudutnya terlalu rendah. Ujung bercabang terlalu kecil. Langkah-langkahnya tidak benar. Kekuatan pantat tidak cukup. Lin Yu menamparkan lengan, paha, pinggul, dan pantatnya saat berbicara. "Dasar hooligan, aku bertarung denganmu." Wei Suening merasakan sakit panas di pantatnya, dan itu benar-benar pecah melihat Lin Yu tidak bisa dipukul. Dia segera meraih pistol di pinggangnya. Tetapi saat dia mengarahkan pistol ke Lin Yu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yu telah menghilang. Tidak sopan menodongkan pistol ke orang lain. Begitu suara Lin Yu terdengar, pistol di tangan Wei Suening menghilang di detik berikutnya, dan kemudian Lin Yu meluncur dan duduk di atas meja, memutar senjatanya dengan santai dengan jari telunjuknya terkait. "Kembalikan senjatamu." Wajah Wei Suening menjadi pucat dan sangat cemas. "Anda tahu, polisi kehilangan senjatanya, tapi itu terlalu besar." Begitu suara itu turun, dia bergegas ke depan,
tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa meraihnya. Tidak apa-apa untuk mengembalikannya kepadamu, tetapi kamu harus meminta maaf atas kekasaranmu sekarang. Lin Yu tersenyum sambil bersembunyi. Jangan pikirkan itu. Wei Suening mengertakkan gigi. Kalau begitu aku bisa melempar pistol ke truk sampah di belakang rumah. Jika kamu tidak takut baunya, cari perlahan-lahan. Lin Yu tersenyum. Oke, saya minta maaf kepada Anda. Wei Suening berpikir sejenak, merasa terlalu menjijikkan untuk menggali sampah, jadi dia berkata dengan marah, maaf, oke. Tidak ada ketulusan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Wei Suening menatap Lin Yu dengan dingin, ingin menelannya hidup-hidup, tapi bajingan ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Kamu mengatakan bahwa kakak saya salah, saya akan mengembalikan pistol kepada kamu. Lin Yu berkata sambil tersenyum sambil menatapnya. Kamu bermimpi. Wajah Wei Sue memerah karena marah. Lupakan. Lebih baik aku membuangnya ke truk sampah. Lin Yu menghela nafas dan berbalik untuk keluar. Kakak, aku salah. Wei Suening berhasil mengeluarkan kata-kata ini dari giginya, matanya berlinang air mata, dia sedih, dia tumbuh besar, dia terbiasa agresif, dan orang-orang bau di sekitarnya selalu dipukuli. Siapa yang berani melakukannya? Menindasnya. Oke, aku memaafkanmu. Berikan kepadamu. Lin Yu melihat Wei Suening membuat Wei Suening menangis, dan buru-buru mengembalikan pistol padanya. Tidak mungkin, hatinya terlalu lembut untuk melihat wanita menangis. Wei Suening mengambil pistol di tangan Lin Yu dan berbalik untuk pergi keluar, tapi tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu, berbalik untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan dingin sambil menangis, kamu pergi dan berikan aku kakek Lei sekarang. Temui dokter, jika tidak saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Anda. Oke, lihat. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa air mata Wei Suening yang berpura-pura galak agak lucu. Setelah Lin Yu mengambil apa yang dia butuhkan, dia keluar dari Hui Sengtang bersama Wei Suening. Tuan Ho, Lei Jun melihat Lin Yu keluar, bersemangat. Ayo pergi, Tuan Lei. Aku akan pergi menemui kakekmu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Lei Jun berlutut tidak bisa membantu membuatnya hina, tetapi malah membuatnya hormat, untuk orang-orang yang dia sayangi. Dapat menempatkan apa yang disebut martabat belakang, ini adalah pria sejati dari besi dan darah. Terima kasih, Tuan He. Lei Jun sangat gembira dan buru-buru bangkit. Tetapi karena dia telah berlutut terlalu lama dan persendiannya kaku, dia terhuyung-huyung ke tanah. Lin Yu meraih lengannya, Lei Jun hanya merasakan kehangatan, kekakuan kakinya tiba-tiba menghilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Yu dengan heran. Lin Yu tersenyum dan menepuk pundaknya, menyuruhnya masuk ke mobil. Ketika ketiganya bergegas ke panti jompo, mereka melihat seorang pria berjas putih dengan rambut abu-abu dan dia tampak tua. Dia sedang membungkuk dan melakukan akupuntur untuk Lei Lao. Din, siapa ini? Tanya Lei Jun penasaran. Tuan Lei, ini ahli pengobatan China Xiao Lao yang saya undang dari Lingan di pagi hari. Ketenaran di Lingan dan bahkan seluruh Jiangnan adalah yang kedua setelah Lao Song. Dekan dengan hormat berkata, cukup bangga. Itu karena wajahnya. Jangan ganggu dia, aku telah menyewa seorang dokter jenius. Lei Jun berkata dengan sopan, nadanya kehilangan ketajaman sedikit pun, dan 3 hari makanan tertutup yang diberikan Lin Yu kepadanya benar-benar bermanfaat baginya. Apa dokter jenius? Tidak akan berhasil jika Anda meminta Tuhan untuk datang. Ketika Old Xiao mendengar seseorang mengaku sebagai dokter jenius, dia tidak bisa menahan ejekan. Sudah kubilang, penyakit kakekmu tidak bisa disembuhkan. Tahukah kamu apa artinya tidak bisa disembuhkan? Tuan, jangan mengatakan semuanya dengan mutlak. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Anak muda,
Kamu harus melihat kondisi orang tua itu sebelum berbicara. Xiao Lao menatap Lin Yu dengan dingin, karena dia baru saja datang dari Lingan, dia tidak mengenal Lin Yu. Kemudian dia memberi isyarat kepada perawat di sebelahnya, dan berkata, tunjukkan padanya ronsen dada dan ronsen dada yang baru saja saya ambil. Perawat dengan tergesa-gesa membawa film itu ke Lin Yu, Lei Jun, dan Wei Xuening, dan menunjuk ke film tersebut untuk menjelaskan, tekstur paru-paru menjadi lebih tebal, pleura kiri menebal dan melekat, dan diafragma kosta kiri menjadi tumpul. Dan ada cairan bergerak di dalamnya, pergerakan diafragma kiri dibatasi, paru-paru kiri atas sudah tua karena tuberkulosis, lobus paru-paru secara bertahap menyusut, dan fibrosis paru meningkat. Fibrosis paru. Ketika Lei Jun mendengar kegelapan di depannya, dia menggoyangkan tubuhnya dan hampir pingsan. Ia sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, karena ayah dari salah satu rekan seperjuangannya mengidap penyakit ini. Penyakit ini memang tidak dapat disembuhkan, dan angka kematiannya lebih tinggi dari kebanyakan tumor. Dikatakan bahwa rata-rata waktu bertahan hidup pasien setelah didiagnosis tidak lebih dari 3 tahun. Dalam keadaan kakeknya, bahkan jika dia bangun, dia mungkin tidak akan hidup selama beberapa bulan. Lin Yu mengerutkan film ringan untuk waktu yang lama, dan terdiam. Song Lao tidak menjelaskan hal ini tentang fibrosis paru. Tampaknya Lei Lao sudah lama tidak mengembangkan fibrosis paru. Di luar dugaan, kondisinya ternyata lebih rumit dari perkiraannya. Anak muda, apakah kamu masih berani berbicara dengan liar, mengatakan bahwa kamu bisa menyembuhkan? Elder Xiao sangat puas dengan ekspresi malu Lin Yu, dan memandangnya dengan jijik. Pemuda semacam ini yang berani mengucapkan kata-kata liar setelah belajar sedikit, dia melihat terlalu banyak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.